Terima kasih Yang Mulia. Saksi Yunanto Indriyatno, kuasa direksi PT Dwi Varita, saksi Sukartoyo, Rianto dan Karso, semuanya dari PT Dwi Varita. Pekerjaan BSL 10 dan BSL 12. Banyak juga dapat 2 paket. Ya. Saudara tahu bagaimana caranya bisa dapat 2 paket itu? Itu mungkin pertanyaannya bukan kapasitas saya, Pak. Mungkin dari Pak Hikmat yang lebih tahu, Pak. Oh, saksi yang satu lagi yang belum gitu ya. Oke. Sejak kapan Pak Yunanto kenal dengan Pak Afif? Sejak tanda tangan kontrak Ya. 2017. Pas kontrak ya, September 2017. Sebelum lelang ada ketemu? Tidak. Tidak. Nah, kemudian pada saat perusahaan saksi ya, PT Dwi Varita Fajar Karisma akan mengikuti lelang, apakah sudah tahu sebelumnya akan memenangkan paket BSL 10 dan 12? Belum tahu. Belum tahu. Karena kan kita harus melalui tahapan-tahapan gitu. Tahapan kelengkapan dan lain. Oke. Semua diikuti ya sesuai. Apakah saat itu sebagai PPK terdakwa Afif ini ada memberitahukan atau membocorkan HPS kepada para penyedia? Khusus untuk saya belum pernah ketemu sama Pak. Oh iya. Kemudian terkait dengan syarat dukungan MTT, apakah Dwi Varita mendapat dukungan dari MKP? Dapat. Bagaimana prosesnya? Yang komunikasi Pak Hikmat, kita tinggal meneruskan saja. Pada saat mengikuti proses lelang, apakah saksi pernah melihat dan membaca DED 10? Yang saya lihat itu gambar tender yang di-upload di RPSC, kita lihat, kita pelajari untuk dasar kita menyusun penawaran. RAB penawaran ya. Hanya gambar teknis. Gambar teknis dari upload. Jadi sudah spesifik kalau dia BSL 10, gambar teknis untuk pembangunan jalan kereta api BSL 10 begitu. Sama sekali kemudian tidak pernah tahu atau melihat DD 10 itu. Tidak. Nah, kemudian kontrak BSL 10 berapa nilainya? Kontrak awal 79 miliar sekian. Berapa yang perusahaan saudara terima? Baru 98 atau 99 gitu ya. Belum 1%. Bukan dari 79 miliar dalam kontrak. Berapa perusahaan saudara terima pencairannya? BSL 10. Tidak bisa mengingat. Oke. Berarti yang tahu siapa? Ya, tahu. Bagian keuangan. Bagian keuangan. Oke. Nah, itu sudah pencairan 100%? Belum. Belum ya. Pada saat pembayaran termin terakhir dari pekerjaan, siapa saat itu yang menjabat PPK? Pak Halim Sudah tidak, Pak Afif sudah berganti ya. sudah diganti. Dari anggaran sesuai kontrak yang perusahaan saudara cairkan, bagaimana penggunaannya? Apakah sudah sesuai seluruhnya dengan kontrak? Sudah sesuai. Apa saja itu? Di BSL 10 itu membangun apa perusahaan saudara? Biasa 10 itu pembangunan kuban, terus retaining wall, ada sirtu, ada cover. Yang jelas Pak, pakai mic yang jelas.
ada pokalpert. Jadi tadi itu Tububan, Sertu, pokalpert, retaining wall yang untuk item-item yang besarnya. Tidak termasuk rel? Tidak termasuk relnya kalau BSL 10 karena ada addendum itu Pak. Dipisah lagi? Dipisah lagi. Kita ini kan membangun jalan kereta api Pak ya. Sebagai orang awam kan tahunya kita ini jalan kereta api itu rel. Kenapa begitu? Di kontrak kami memang tidak sampai di rel. Awalnya sampai di rel karena ada addendum tidak sampai di rel, itu dilanjutkan sama final tamping ya di BSL berapa saya tidak tahu. Akhirnya di BSL 10 ini berapa kilometer ini Pak? 3 km tetap. Nggak ada relnya? Tidak ada relnya. Bagaimana dia menyambung ke BSL 9 dan 11 kalau nggak ada relnya? Karena di pemasangan rel sama balas itu diakomodir final tamping, paket final tamping. Ya artinya sampai dengan berakhir kontrak di bulan Desember Sampai bulan Desember 2023. 2023. Apakah sudah terpasang rel? Kalau BSL 10 di RAB addendumnya tidak ada sampai rel. Ya, kemudian perusahaan lain yang apakah sudah memasang rel ya? Belum. Nah, kemudian ada berapa kali addendum ya Pak di BSL 10? BSL 10 14 kali addendum. Di BSL 12? BSL 12 11. Termasuk addendum pergantian PPK. Saudara tahu? Addendum kontrak kelima bulan Agustus 2019. Ya, Betul? ya. Sampai situ Pak Afif menjadi PPK. Betul. Kalau sampai situ progresnya sejauh mana Pak? Di Agustus 2019 kondisi konstruksi fisik BSL 10 dan 12 itu seperti apa sudah? Kalau progresnya kurang hafal, tidak tahu. Siapa yang mengerti nanti? Nanti ada Pak Karso. Pak Karso. Maksudnya sudah selesai atau belum? Belum. Belum selesai. Nah, kemudian pada saat pelaksanaannya, kita membayangkan perusahaan saudara akan memulai pekerjaan pembangunan jalan kereta api BSL 10 dan BSL 12. Itu apa namanya? MC0 ya? Memulai awal itu? MC0. Apakah saudara sudah bisa memprediksi akan terjadi longsoran atau amblesan di beberapa ratus meter ke depan? Belum tahu. Apakah sejak awal itu tidak ada dalam gambar atau apa namanya istilah-istilahnya itu? Seperti tadi yang saya jelaskan bahwa kontrak awal itu untuk penyelidikan tanahnya pakai DCP. Terus untuk karena kita sudah MC0 atas persetujuan konsultan sama Saker, kita mengajukan addendum untuk sondir. Berarti ada masalah sejak awal ya, tidak adanya penyelidikan tanah yang akan dibangun jalan kereta api itu. Itu diketahui oleh para penyedia. Karena di sana tanahnya kan gambut ya, itu makanya kita mengajukan untuk tes sondir, Pak. Tes sondir ya. Nah, kemudian kalau BSL 12 tadi itu termasuk rel. Termasuk rel. Sudah terpasang. Sudah terpasang. Masih ada amblesan atau longsorannya? Sudah dibenerin, sudah diperbaiki. Tapi belum diuji. Belum diuji. Apa namanya MTT apa? Apa MTT belum bisa masuk. Ya, pengujian itu. MTT. Hah? Belum dilakukan. Belum. Oke. Tapi rel sudah terpasang, Sudah tersambung. Sudah tersambung.
Nah, apakah yang perusahaan saudara lakukan, ya, pembangunan konstruksi di BSL 10 dan 12 itu sudah sesuai dengan gambar spektek tadi, gambar teknis? Sudah sesuai. Itu menggunakan jalur existing atau non existing? Kalau yang di BSL 10 di existing, kalau yang BSL 12 tidak di existing. Oh, jalur baru. Jalur baru. Kalau dia jalur baru itu betul-betul baru sama sekali, apakah masih berhimpitankah dengan existingnya atau seperti apa itu? Betul-betul baru. Oke. Nah, kalau di jalur baru, ya di jalur existing itu apa juga terjadi amblesan? Terjadi amblesan. Oh, bukannya itu dulu ada rel kereta Belanda puluhan tahun yang lalu? Jadi yang di amblesan itu kan kalau di existing dulu itu pelintasan sebidang. Kalau sekarang di pelintasannya overpass, ada overpassnya, jadi ada timbunan di crossing jalan raya. Jadi dia naik begitu? Naik, ya. Oh. Tadi BSL berapa tadi ya? Overpass tadi ya? Ada ya? BSL berapa tadi overpass? Itu ya maksudnya, pembangunan overpass seperti itu? Ya, Jembatan. Apakah perusahaan saksi selalu membuat laporan progres mingguan? Lalu Dilaporkan kepada siapa? dilaporkan ke konsultan, terus dilanjutkan ke satgas. Nah, kemudian tadi kalau tadi saksi terangkan itu terkait amblesan. Sejak kapan itu diketahui adanya amblesan itu? Amblesan itu di 2019. Oke. Seingat saya di 2019 terjadi amblesan, kita lapor, terus ada ini, kita lapor ada perbaikan, itu perbaikan, kita memang perbaikan, ada usulan dari USU sama usulan dari BB. Nah, di 2000 yang awal kita trial untuk 100 meter, kita menggunakan geotekstil, itu usulan dari USU. Kita trial, ternyata sampai sekarang alhamdulillah tidak ambles. Jadi kita untuk menyelesaikan di BSL 10 kita pakai metodenya pakai geotekstil. Karena kalau pakai metodenya ITB terlalu mahal. Gitu. Nah tadi saudara bilang sebagian tanah itu tanah gambut, begitu? Tanah empuk aja. Tanah empuk. Ya. Oke. Apakah selain itu ada faktor cuaca, hujan atau banjir atau gempa di lokasi-lokasi yang amblas itu? Ada banjir, pernah banjir gitu. Pernah juga banjir. Banjir pernah. Oke. Nah kemudian sepengetahuan saksi ya, pada saat terdakwa Apip masih menjabat PPK, apakah ada dilakukan upaya-upaya untuk menyelesaikan amblesan tadi? Selalu berkoordinasi, jadi apa yang kita terjadi di lapangan kita selalu berkoordinasi sama Pak Apip. Oh, selalu ya. Ada upaya-upaya yang terus dilakukan. Ada upaya-upaya. Akhirnya selesai di zaman Pak Halim. Selesai di zaman. Nah kemudian sejak awal mengikuti lelang, mengajukan RAB penawaran, kemudian memenangkan lelang, apakah sudah ada memang dianggarkan biaya untuk membangun pondasi rel seperti itu, mengantisipasi amblesan-amblesan seperti ini? Ada perbaikan tanah dasar, tapi memang belum bisa mengakomodir terjadinya longsoran itu. Dan memang ada spot-spot kita ada perbaikan tanah dasar, jadi tidak menyeluruh. Kalau yang sekarang diperbaiki itu kan menyeluruh sampai atas, kalau yang dulu cuma di bawah saja, 200 300.
Ya, kemudian kan ambles dengan kontrak dan anggaran yang ada. Ya. Apa kemudian penyedia yang menanggung untuk menyelesaikan amblesan itu Kita memang menyelesaikannya dengan anggaran yang ada? dengan anggaran ada, mungkin ditambah dari luar gitu. Jadi nggak cukup kalau untuk menyelesaikan. Oh, tidak dilakukan adendum lagi untuk khusus untuk menyelesaikan atau memperbaiki amblesan itu? Tidak ada. Akhirnya rugi perusahaan atau seperti apa? Rugi ya. Nah, terkait tadi rekomendasi dari USU dan ITB, itu seperti apa? Kenapa tidak dilaksanakan untuk menyelesaikan 14 titik amblesan yang terjadi? Kita selesaikan itu pakai Enggak yang lain-lain itu setahu saudara? kita yang khusus paket kita laksanakan. Oh, yang lain belum. Belum semua ya. Dan BSL 2 ya yang kemarin. Kalau saudara sudah ya? Sudah dilaksanakan. Nah, kemudian di BSL 10 dan 12, apakah saudara mengetahui adanya upaya dari PPK untuk pembebasan lahan atau penertiban ya? Ada pasar, ada kuburan, ada macam-macam. Apakah ada seperti itu dilalui? Ada. Apakah ada penyedia patungan untuk menyelesaikan uang ganti ruginya? Tidak tahu, mungkin Pak Arso. Oh, nanti Pak So. Oh ya. Tapi ada ya? Rumah? Ada rumah? Ada rumah. Ya, kemarin Bu Cut bilang ada lintasan tuh di dalam kamar sudah kan? Dalam rumah itu ada seperti itu kan? Ada. Nah, kemudian ada juga ini patungan untuk pengukuran topografi yang dilakukan Cut Linda dan Arista Gunawan. Nanti Untuk Pak Karso ya. Baik. Nah, kemudian saudara ada di selama proses pemeriksaan perkara ini ada diperiksa oleh auditor BPKP? belum. Nggak ada ya. Baik. Sekarang ke Pak Sukartoyo. Nah, tadi kurang lebih hampir sama ya Pak Sukartoyo, kan bagian keuangan ya Pak ya. Iya Pak. Ya. Nah, berapa itu Pak nilai kontrak BSL 10 dan berapa yang diterima Dwi Farita Fajar Karisma? Kurang ingat Pak ya, tapi di BAP ada lampiran Pak. Ya, nilai kontrak 79 miliar. Hah? Pencairan dana yang sudah kita terima ada Pak. Pencairan 70 miliar sekian. Yang BSL 10, BSL 10. yang BSL 12 kalau misalnya 98 atau 97 gitu ya. Dalam catatan laporan keuangan perusahaan saudara, Ya. ini saudara sesungguhnya ya, sebenar-benarnya di bawah sumpah, apakah benar-benar habis digunakan untuk pembiayaan pembangunan konstruksi BSL 10 uang ini? Habis Pak, karena dengan adanya perbaikan-perbaikan pada waktu bulan Desember, sebelum bulan Desember itu kan terjadi curah hujan tinggi yang di BSL 12 sehingga harus diperbaikan karena longsoran karena curah hujan yang tinggi. Itu memakan waktu juga cukup lama, sekitar 3-4 bulan. Lalu yang BSL 10 dengan kondisi apa namanya, timbunan ulang otomatis volume tanah yang ada pun juga berkurang sehingga perlu didatangkan lagi, perlu biaya lagi. Bisa saudara pertanggungjawabkan ya? Bisa saya pertanggungjawabkan Pak. Di BSL 12 nilai kontrak 113 miliar, pencairan 98 miliar. Betul Pak. Bagaimana penggunaannya? Penggunaannya ke BSL 12 Belanja barang apa saja itu? Bisa saudara rinci? yang paling banyak terutama di material Pak. Seperti apa material?
Itu di terutama tanah timbunan. Oh, ada beli sama siapa tadi itu? Bukan. Siapa tadi? Pak Andri Pitra bukan? Bukan. Lain. Ada di itu juga tuh Pak. Ada di lampiran berita acara juga ada Pak. Sudah disampaikan. Tapi itu belum termasuk perbaikan. Karena pada waktu itu masih dalam kondisi belum perbaikan. Nah, setelah perbaikan itu ada tambahan biaya lagi juga. Nah, itu bagaimana? Ditanggung perusahaan semuanya? Semuanya Pak. Tapi tetap ada untung. Kayaknya balance aja tuh Pak. Balance. Oke. Nah terus tadi kami dengar ini Pak, dan kami catat terdapat perbedaan keterangan antara Pak Sukartoyo dengan Rianto alias Tukul. Satu-satu kami pastikan saja. 7 September 2017 100 juta via Tukul. Pak Kartoyo? Sebentar Pak, Nah, saya bacakan aja. Ini via Tukul. September Pak ya? Ya. 2017. Iya betul. Ya. Saudara Tukul, apakah saudara pernah memberikan 100 juta ini kepada Afif? Izin Bapak menjawab. Kalau untuk tanggal pastinya karena sudah lama saya tidak ingat lagi Bapak. Oke. Nah ya, lagi Di bulan September 2017 pada sekitar itu pernah? kalau untuk bulannya mohon izin nggak ingat, tapi intinya pada dasarnya saya pernah menyerahkan ke Pak Apip, pernah Pak, tapi untuk tanggal dan waktunya kan sudah lama saya nggak ingat lagi Bapak seperti itu. Bagaimana ini Pak Sukartoyo? Yang kedua, 28 Desember 2017 1 miliar 46 juta biaya pemeriksaan. Begitu Pak Kar? Betul Pak. Ya. Pak Tukul, jangan semua nggak ingat. Ini bagaimana? Jadi kalau saya Peristiwanya gini, Pak. putus dia. Mohon maaf. Kalau saya punya catatan tanggal karena saya yang mengeluarkan. Ya. Oke. Dan saya yakin ini nyampe karena nggak ada komplain balik ke saya. Oh, oke. Tapi kan uang ini tidak jalan sendiri, Pak. Ya. Tapi kalau nggak nyampe kan juga komplain lagi ke saya Pak, balik lagi ke saya Pak. Siapa yang komplain? Komplain ke pimpinan kita. Kok nggak nyampe umpamanya Pak. Nah, baru pimpinan kita negor musik ke saya kalau itu barang itu nggak nyampe. Ya sudah, faktanya saja. Ya. Tadi disampaikan oleh Pak Sukartoyo, masih pemeriksaan ini apa maksudnya? Pemeriksaan ini Auditor BPK. Apa? Pemeriksaan lapangan kayak siapa tadi? Awal. Maksudnya apa ini jelas? ini mungkin yang lebih tahu mungkin Pak Apip ini Pak. Yang lebih tahu peruntukannya gitu Pak. Bukan peristiwanya aja, kan Bapak itu catatan Bapak. Catatan saya betul Pak. Melalui Tukul. Iya yang menyerahkan. Ya, makanya kami tanyakan faktanya. Cuman pimpinan saya bilang ini ke nilainya 1,5%, kalikan ketemunya berapa? Ini untuk pemeriksaan. Untuk pemeriksaan. Izin majelis. Ini tadi pihak menyebutkan nama Tukul. Ini Sedangkan Rianto, saksinya Rianto. itu ada yang namanya Tukul. Rianto alias Tukul. Rianto. Nah, kami tanya Rianto, lupa. Kan aneh. Bagaimana ini? Ya bisa jadi Pak, karena sudah lama dan juga tidak hanya sekali Pak. Ya. Tidak hanya sekali. Ya Jadi, makanya kami konfirmasi satu persatu biar clear. ya. Lalu yang bawahnya lagi juga Pak, tanggal 16 bulan Juni tahun 2020 Pak Rianto juga. Iya, ya udah tanyakan langsung. Pak Rianto, 500 juta ini tahu? Di Juni 2020. Saya kalau untuk tanggalnya sekali lagi kan? nasihat saya Lupa lagi. nggak ingat, tapi kalau intinya pernah menyerahkan ke Pak Apip, saya pernah. Berapa kali? Seingat saya ke Pak Apip berapa kalinya saya lupa, tapi ada ke Pak Apip dan ada ke orang kepercayaannya pernah. Demikian. Di mana? Saya menyerahkan di rumah kos di daerah Petojo dan di cucian mobil di daerah Tanah Nah, Bangka. 2 kali.
catatan Pak Sukartoyo 6 kali. Kan itu yang mau kami konfirmasi biar menjadi fakta hukum. Ya kan? Pak Sukartoyo 16 Juni 2020, apakah terdakwa Apip masih menjabat PPK? Tidak. Nah, ya kan? Kenapa masih urusan BSL 10 itu catatan Bapak? Karena setahu saya Pak Apip dulu di BSL 10. Wah, Dan ini merupakan suatu kewajiban kita terhadap PPK BSL 10. Makanya saya kelompokkan. Karena mau saya kelompokkan kemana lagi kalau bukan Pak Apip? Karena ini butuh Pak Apip. Ada nggak selain yang meminta Pak Apip? Yang kembali ada sendiri Pak. Ada sendiri. Iya. Ada sendiri Pak. oh beda-beda. Beda-beda. Oke. Ya pokoknya kita inilah tetap kami tanyakan satu persatu biar yang mulia yang menilai kan. 21 Juli 2020 500 juta Pia Rianto. Betul. Itu? Iya. Nah, Rianto nggak tahu juga, lupa. Yang kalau ini Bukan. maaf sekali Pak. Kalau yang untuk tanggal saya terus terang aja nggak ingat karena pada waktu saya mendapatkan tugas dari kantor karena lebih saya jelaskan Pak Nasihat, saya juga kerja serabutan ya. Dan kalau ada tugas saya ambil langsung saya laksanakan. Tapi kalau untuk tanggal dan harinya karena sudah lama mohon izin saya tidak ingat Pak. Ya. Iya. Ya kasih gambaran kami. Kalau Pak Sukartoyo itu cash, Cash Pak. ambil tunai berarti kan? Ambil tunai. Kasih ke Rianto Iya. dalam plastik, dalam tas. Saya menyerahkan masih belum rapi ya Pak. Dihitung lagi nggak itu Pak Riantonya? Jadi kan gini Pak, biasanya dari bank kan udah percaya kita Pak, udah ikatan-ikatan gitu ya. Udah tak serahkan ke Pak Rianto yang ngerapikan, atau mungkin ada teman juga yang ngerapikan, udah Pak Rianto yang jalan. Lupa, masih lupa juga itu. Kalau jumlahnya mungkin Pak Rianto sendiri juga kurang ngecek Pak. Oke. Tapi saudara saksi Rianto kenal dengan AB? Kenal Pak. Tahu ya? Kenal Nasihat. Di Jakarta apa di Medan? Di Jakarta. Di Jakarta. Iya. Oke. Kemudian 2 Desember 2020 300 juta Pia Rianto, Pak Sukartoyo. Ini semua sudah tidak menjabat PPK. Ya. 2 Desember 2020. Oh iya Pak, Ya. terakhir Pak itu Pak. Oke. Pertanyaan kami, sudah tidak menjabat PPK, Pak. Iya. Kalau begitu, uang apa ini? Jadi sesuai dengan informasi dari Pak Hikmat Pak. Jadi kewajiban sisa uang Pak Apip itu masih ada 1,3 gitu Pak. 1,3. Makanya di situ bertahap Pak. 500, 500 dan 300. Gitu. Iya. Yang sebelumnya operasional. Bedanya apa itu? Sebelumnya sudah diberikan. Kalau makanya selama sisa Pak itu, Apip menjabat PPK, uang apa? Makanya sisanya itu 1,3 itu Pak. Makanya itu bertahap sesuai dengan janjian beliau dengan Pak Apip barangkali. Nanti kita Waktunya. tanyakan Pak Hikmat langsung berarti ya. Tapi kan tadi kita mau faktanya ini. Ini tanggal-tanggal ini dan jumlah pencatatan Pak Sukartoyo gitu ya. Betul Pak. Pak Tukul lupa ya. Kapan menyerahkannya, di mana itu lupa tadi. Izin Pak Nasihat, saya ya ingatnya waktu itu di 2 kali tadi. Iya. Ya, di cucian mobil dengan di kosan. Iya. Yang ingat itu yang lain tidak lagi karena waktunya sudah lama ya Pak. Mohon maaf kalau ini. Ya. Tapi ya benar saya pernah menyampaikan seperti itu. Ya. Nah, kemudian tadi sudah dirubah ya yang BSL 12 itu 11 Maret 2019 300 itu ya Pak Sukartoyo? Betul Pak. Itu Ya. pihak Pak Hikmat sendiri Pak. Iya. Iya Pak Hikmat. Yang 15 Agustus 2019
Itu via Pak Arianto yang 500. Dan 21 Agustus ini sudah sama ya, tidak menjabat PPK lagi, Pak. 21 Agustus saya kurang tahu persisnya. Iya. Pergantian PPK-nya bulan apa? Juli 2019. Jadi 33 ini 15 Agustus, 21 dan 26 ini sudah tidak menjabat PPK. Sama, pertanyaan kami tadi uang apa lagi nih Pak? Sama Pak, seperti Nggak tahu. saya informasikan tadi itu Pak, jawaban saya. Karena ini memang kewajiban kita buat Pak Afif. Itu aja. Ya, sesuai informasi dari. Kalau kita tanya Rianto, Pak, tahu ini detailnya kapan dan di mana lagi nih di 2019 ini? Lupa juga. Mohon maaf Pak, bukan ini karena ya keterbatasan ingatan Pak. Saya ya diperintahkan Kul, ini lama akrab saya di kantor, anu ke sana. Ya udah saya jalan gitu Pak. Habis tugas selesai saya nggak ingat-ingat lagi untuk tanggal dan waktunya. Itu Pak. Aku salah juga saya untuk ini detailnya mungkin ini. Ya. Iya, kalau terdakwa Afif ya terima gitu ya. Tapi kalau dicatat tapi tidak terima kan bagaimana rasanya gitu Pak. Kami minta pertegas lagi Pak. Biaya pemeriksaan ini untuk siapa sebenarnya? Untuk Afif atau auditor BPK? BPK Pak. Cuma kita masukkan di kelompok Pak Afif karena ini proyek itu BPK-nya Pak Afif gitu. Ya, pencatatannya saja. Catatannya tak kelompokkan ke grupnya Pak Afif. Ya. Kalau peruntukannya untuk Peruntukannya, BPK. makanya di sini tak kasih penjelasan biaya pemeriksaan di sini Pak. Oke. Dilihat dari tanggal-tanggal yang acak tadi, apakah Pak Sukartoyo memberikan kepada terdakwa Afif itu sesuai termin? Tidak. Nggak ada urusan Acak, termin. Pak. Ya. Jadi nggak ada schedule habis terima termin. Iya. Pak Afif minta itu enggak. Oke. Melihat jumlah yang beragam juga, apakah itu ada persentase? Nggak ada. Ya kan? Operasional berarti ya? Iya. Seikhlasnya apa gimana ini kok ada 100, 300? Jadi kalau kita persentase mungkin kurang lagi. Hah? Seikhlasnya? Kok ada dikit, ada besar nggak? Tergantung ini, tergantung permintaan operasional gitu. Iya Pak. Atau pernah melakukan transfer ke rekening Pak Afif? Nggak pernah Pak. Nggak pernah juga. Oke. Ya, itu saja ya Pak Sukartoyo, Pak Arianto ya. Ya, terima kasih Pak. Biar penuntut umum dan majelis yang menilainya. Pak Karso, tadi ada yang mau dijelaskan tadi. Pak Yunan nggak tahu di lapangan seperti apa. Masalah iuran untuk penduduk itu ya. Iya, ada itu ya. Memang Ada 1,5 juta per kakak yang terkena dampak, yang terkena lokasinya ini, terkena jalur kereta. berapa kakak? Kurang lebih kalau untuk paket 10 itu 32 kalau nggak salah. Pakai 12? 12 karena jalur baru saya nggak tahu. Oh iya, jalur baru ya. Kebetulan SL-nya juga bukan saya. Oh, kalau jalur baru itu sudah pembebasan lahan? Sudah. Oh. Kalau yang di existing ini berarti dia menempati ya numpang atau apalah begitu ya? Ya ada Tidak. bagian atap atau mungkin dapur yang terkena gitu. Ya. Dari Cipopong. Artinya sepanjang jalur existing itu dia tidak bisa sertifikatkan gitu, tidak bisa jadi Iya, habis. iya. Bukan itu jalur tanah kereta api. Patungan. Bagaimana penyedia membayar itu? Melalui Pak Afif? Melewati. Oh. Dikumpulin uangnya. Dikumpulin. Kalau yang tadi Bu Cut Linda dan Arista Gunawan tadi topografi ada juga? Tahu, saudara? Saya tahunya yang sebetulnya cuma mendengar tapi nggak tahu. Kalau untuk Pak Dayatnya Dadela memang pelaksananya di PT Dadela. Yang topografi. Ya, apakah saudara dikenakan biaya untuk membayar Bu Cut Linda? Saya kurang tahu kalau itu. Nah. Saya kurang tahu. Iya.
Nah, tapi tahu ya Bu Culinda tentang topografi itu ya? Mendengar, Ya. mendengar karena Mendengar seperti situ bahas ya. di rapat-rapat awal. Ya, ya. Kemudian tadi apalagi yang saudara ketahui terkait BSL 10 dan BSL 12 terkait amblesan? Amblesan ya terjadi di BSL 10 sama 12, tapi untuk 10 juga sudah diperbaiki, 12 juga sudah diperbaiki, selesai. Sudah selesai ya? Selesai. Dalam situasi seperti itu berarti apakah pekerjaan penyedia sudah selesai berdasarkan kontrak? Berdasarkan kontrak untuk masing-masing BSL, kalau untuk 12 selesai, untuk 10 memang belum selesai. Oh, tinggal yang relnya tadi ya? Ya, rel bukan tanggungan kita, karena itu Oke. tanggungan panel typing. Oh. Tapi memang ada item yang belum bisa kita selesaikan. Ada Ap- item yang belum bisa kita selesaikan. Oh, gitu ya. Tapi tadi memang menyambung Pak Soekartoi tadi, apakah anggaran yang diterima dicairkan penyedia tadi memang digunakan untuk proses pembangunan konstruksi? Digunakan. Apa aja tuh? Seperti apa di BSL 10 dan 12 itu? Kalau yang jelas itu beban yang memakan biaya banyak kan. Beban? Itu beban. Timbunan, Badan jalan. badan jalan, Oke. sama retaining wall. Itu yang Retaining wall. paling dominan itu. Tembok itu. Iya tembok. Saudara di sana di lapangan terus. Saya di lapangan. Berapa kilometer itu BSL 10? 10 3 km. BSL 12? 12 3 km juga. Lokasinya di hutan, sawah atau seperti apa itu? Itu ada yang melewati pemukiman ya, atau entah itu pemukimannya dulu atau orangnya dulu, saya kurang tahu tadinya, cuman ada yang di pemukiman, ada yang di hutan juga, hutan sawit Pak. Bersawit ya. Oke. Nah akhirnya bagaimana? Sudah sepotong saksi terakhir di lapangan seperti apa? Apakah sudah tersambung semua relnya atau seperti apa? Karena rel bukan bagian dari kita, ya tidak mungkin akan tersambung. Kalau bagian Yang lain, kalau yang 12 tersambung. Tersambung ya. Tersambung. Oke. Gitu ya. Terus ada lagi yang saudara ketahui Masalah, di lapangan masalah, BSL 10 dan 12 ini? masalah apa Pak? Ya pelaksanaan konstruksinya. Tahu saya sudah selesai, kita Sudah semua, laksanakan ya? sesuai target yang kita terbitkan. Ya. Tapi nggak bisa sepotong-sepotong nih ya. Tidak bisa. Oke. Ya, itu aja Saudara Karso. Kemudian dengan Pak apa tadi? Pak Saksi Aditya. Aditya ya. Nah, kalau Pak Aditya, PT Krida Utama ini sebenarnya kontraktor Iya, di bidang apa? sama di kereta api juga. Oh, kereta api. Sudah ada pengalaman sebelumnya? Ada Oh, di mana? di Singsia itu yang di tahun 2015 di Sumsel ada. Ada ya. Kemudian KSO dengan Dwi Farita dan Sahya Kirti tadi Ya, tidak ada yang dikerjakan. tidak ada. Memang begitu dalam format KSO-nya. Di format KSO-nya nggak kayak gitu Pak. Heeh. Cuman agreement secara lisannya bahwa kita nggak kerja, kita nggak juga apa namanya sharing modal atau dapat profit, nggak cuma semua. Gitu. Ya, Tapi dapat apa namanya? Pinjam bendera. ya jadi ada Pengalaman atau apa? pengalaman. Yang didapat pengalaman. Pengalaman. Oh, jadi kalau dia KSO gitu bisa langsung jadi pengalaman ini ya? Iya, Oke, pengalaman di Krida Utama ya. iya. Oke. Dapat fee pinjam bendera juga? Tidak. Nggak ada. Enggak. Ya, lanjutlah. Pak Abdurrahman, PT Agung Kusuma, sama tadi ya, BSL 12 KSO. Enggak, saya di BSL 13 Agung Kusuma. Yang Dwi Farita Syahya Kirti? Oh, Syahya Kirti. Syahya Kirti ya? Saya punyanya. Iya. KSO juga itu kan? Iya, KSO. Kalau ini seperti apa modelnya? Dapat porsi pekerjaan? Enggak, sama. Sama. Itu memang kita menghimbau, kan saya ketua asosiasi untuk yang dapat paket itu apa? Coba tolong ajak yang kawan-kawan yang lain untuk ditingkatkan
menunjukkan kemampuannya. Jadi dengan KSO itu punya kemampuan pengalaman yang bisa nantinya untuk bisa ikut lelang sendiri. Itu aja ya. Ya, betul. Bapak tahu kondisi BSL 12? Nggak tahu sama sekali. Sekali enggak ya. Nah kalau gitu pembangunan stasiun, Iya betul. Bapak yang di mana? Ada 3 unit ya? Iya. Kalau perusahaan saudara di mana? Yang itu rencana pembagiannya di Seliput. Yang di Seliput. Iya. Itu dia awal itu pertama dapat atau seperti apa? Antara Besitang dan Lansa, gitu kan? Iya. Nah ini Seliput itu ada di stasiun yang mana? Saya nggak begitu hafal, tapi saya ditunjuk di situ. Nah, dengan Halaban itu Pak Darkasi, kedua Seliput, Pak Halaban, satu lagi Pak Sisira. Sesira. Ya. Pertanyaan kami, apakah dari stasiun Seliput ke Halaban dengan saat ini bisa dilalui kereta api? Saya kurang tahu karena kami hanya membangun stasiunnya aja. Iyalah, Dan stasiun kan baterai pasti ada kapal. rel. Ya, Kalau ada stasiun kan pasti ada rel. Logika sederhana kita kan begitu. nggak Pak. tersendiri kontraknya. Betul. Iya. Kan Bapak bangun stasiun, Ya, pasti di dekat rel kan? Pasti ada rel. Iya. Lah iya. Pertanyaan kami, kalau dari Seliput saja ke Halaban, apakah bisa dioperasionalkan? nggak hafal. Atau dari Halaban ke Sesira? Kan saya bayangkan ini 3 stasiun nih berjalan nih tadinya kan. Ini Seliput Bapak bilang, Halaban, Sesira. Iya. Apakah dari Halaban ke Sesira bisa dilalui kereta api? Saya kurang paham ya. Gini, Karena spot stasiun Bapak, aja. sebentar, Bapak bangun kereta api, bangun Stasiun. stasiun. Ya, Itu stasiun untuk apa? Bis, bukan? kereta api. Kereta api. Nah, kira-kira bisa untuk jalan kereta api nggak depan stasiun itu? Ada, ya. Cuma yang itu kan apa di depan stasiun aja atau ke sebelah sananya ada. Saya nggak paham. Karena yang di sekitar. Bapak nggak tahu? Nggak tahu. Ya, ya, nggak tahu yang mulia. Ya. Nah, itu tipenya stasiun besar, stasiun kecil Pak? Kelihatannya sedang aja. Stasiun sedang ya. Udah PHO itu. Oh itu sudah PO? Iya. Oke. Kalau begitu, apakah sudah ada persinyalan? Lain lagi. Mohon izin majelis. Mohon izin berkasih. Saksi ini beliau tadi menjelaskan di awal dia akan mengerjakan langsung, dikerjakan oleh Darkasi. Oh, Iya. 2 tadi dikerjakan Iya. Pak Darkasi. Iya. Cuma untuk KSU-nya saja PT dia dipakai, cuma untuk pengerjaannya dia nggak mengerjakan. Oke. Iya. Termasuk overpass tadi Pak dengan TUI Bunta Group? Enggak. Enggak juga ya. Tapi KSO juga itu Pak ya? Iya. Oke. Nah kalau Pak Syarif, stasiun apa tadi Pak? Saya kira. Nah itu paling ujung, mendekati langsung. Saya hafal daerahnya. Apa? Tapi siapa? Bapak yang kerjakan enggak? Bapak yang mengerjakan? Perusahaan Nusantara 5 enggak? Iya, yang mengerjakan, tapi bukan saya yang bekerja di sana, Pak. Oh, yang mengerjakannya siapa? Ya, saya. Jaya Bersama, bukan? Enggak, orang saya. Oh gitu. Iya. Tapi selesai ya? Alhamdulillah selesai, Pak. Sudah PHO. Udah. Pemahaman selesai ini Pak. Faktanya seperti apa? Ya. Layak operasi? Bukan begitu, Pak. Hah? Kan kita ada kontrak. Iya. Semua yang tercantum di dalam kontrak sudah kita kerjakan. Oh sesuai kontrak. Iya, sudah. Sesuai gambar apa tadi? Gambar teknis. Iya. Seperti itu. Itu selesai Pak ya? Selesai. Itu BSL 13 ya Pak ya? Iya. Oke. Ya, Pak Ilham Kristalenta Pratama. Ya, Ini ya sudah ada dibangun sinyal elektriknya nih Pak. gimana Pak? Sudah dibangun. BSL 14 ini sudah selesai. Belum Pak.
Belum. Belum. Tapi sudah pencairan 100%. Sudah. Ini hanya tinggal satu stasiun aja Pak. Untuk 2 stasiun kita sudah perangkatnya sudah terpasang. Tinggal yang 1 stasiun aja. Nah, makanya tadi saya tanya, persinyalan itu dibangun di stasiun ya? Sebuah stasiun dari Harapan dari stasiun sampai Salibu. Iya, dari stasiun ke stasiun kan? Betul. Seterusnya. Tadi sudah dibangun? Gimana? Sudah dibangun di 2 stasiun? Ya, sudah terpasang. Sudah terpasang ya? Tinggal 1 stasiun lagi? Ya, 1 stasiun. Nah itu bagaimana kalau tidak digunakan dalam waktu sekian lama? Persinyalan itu? Untuk peralatan kontrolnya itu kan disimpan di gedung tersendiri Pak, di ruang peralatan dan ada di stasiun juga. Dan untuk peralatan luar kita dari sampai sekarang masih meng-hire keamanan di sana. Keamanan? Ya, oh, artinya fisiknya ada, terpasang? Ada. Oke, tapi dijagalah begitu ya? Dijaga sampai sekarang. Itu belum bisa operasional juga ya? Belum Pak. Dia tergantung kereta apinya ya? Tergantung relnya terpasang. Rel terpasang? Baru kita bisa pasang. Connecting ke rel gitu? Dengan kereta api lokomotif atau apa? Sebagai namanya persinyalan Pak untuk apa? Ya kayak rambu-rambu lalu lintas Pak. Oh untuk iya perjalanan iya. kereta api. Sistem di situ. Sistem dia ya. Jadi baru bisa selesai seluruhnya kalau sudah rel terpasang. Baru kita bisa masuk peralatan kita. Tahapannya seperti itu memang. Betul. Iyalah. Ke KSO dengan pindad global gitu ya. Betul. Nah, kalau Pak Andri Pitra nggak kenal ya dengan Pak Habib, nggak kenal? Nggak kenal ya? Ya udah, nggak ada berarti ininya ya. Kemudian apalagi ini ya, Bu Haira nggak kenal juga. Masuk sudah PPK sudah berganti. Iya. Oke. Nah kalau Awal Mansur, siapa? stafnya Pak Habib ya. Betul. Sebagai pengawas lapangan, ya. Apakah saudara mengawasi seluruhnya BSL ini, Pak Awal? Saya tidak mengawasi seluruhnya Pak, tapi saya mengkolekting laporan dari teman-teman pengawas dari pihak paket yang ditunjuk. Dari siapa? Dari teman-teman pengawas yang ditunjuk untuk mengawasi masing-masing paket. Saya collecting data. Oh, saudara koordinatornya. Ya, koordinator pengawasnya. Oke, berarti ada pengawas lapangan lagi di bawah saudara. Berapa banyak itu? Saya lupa Pak, ada 3 atau 4. 3-4 orang. Bagaimana mereka meninjau lapangan? Mereka, maksudnya? Apakah ada naik motor trail ya atau mobil? Ada. Oke, dari siapa itu? Saya kurang tahu itu dari siapa Pak. Apakah disediakan oleh BTP? Tidak. Tidak ya. Apakah bantuan operasional dari penyedia? Tidak tahu Pak. Nggak tahu. Tapi saudara pernah lihat? Pernah. Ada berapa mobil? Motor Pak. Motor trail. Ada berapa motor? Jumlahnya saya lupa Pak. Apakah ke lokasi-lokasi itu harus menggunakan motor seperti trail itu? Karena medannya cukup ekstrim. Oke. Seperti apa itu ekstrimnya? Berlumpur, bertanah. Kalau hujan? Tidak hujan pun Pak, karena area perkebunan sawit. Oh sawit. Ya. Oke. Tapi itu ada ya? Ada. Bagaimana selama kinerja Pak Apip yang saudara ketahui selama proses menjabat PPK itu? Mungkin kalau untuk menilai kinerja bukan kapasitas saya Pak. Tapi tahu ya ada yang dilakukan upaya-upaya waktu ada apa namanya itu amblesan seperti itu? Beliau lakukan karena memang itu bagian dari tanggung jawab kerja beliau. Gitu ya. Kemudian
Pak Apip di bulan Agustus 2019 diganti ya? Siapa? Saudara tahu? Tahu Pak? Apakah saat itu sudah selesai semua pekerjaan BSL ini? Belum Pak. Belum ya. Oke. Apakah saat itu sudah ada yang selesai juga? Tidak. Masih kontraknya masih hidup itu ya, berjalan ya? Masih berjalan. Oke, terima kasih. Imam Arif. Oh, ini supervisi persinyalan? Iya Pak. Nggak kenal juga sama Apip? Tidak Pak. Apip. SP BSL 3 dan BSL 4. Iya Pak. Apa yang saudara ketahui terkait dengan pemasangan sinyal tadi? Saya cuma bagian di kantor Pak. Di kantor. Saya bagian rekap laporan aja Pak. Laporan dari mana? Dari leader Pak. Oh, ada yang di lapangan begitu? Iya Pak. Dari leader juga. Saudara konsultan pengawasnya ya? Iya Pak. Oh, cukup. Ya, itu saja dari kami yang mulia. Ada dari Pak Apip bertanya.